iman. Karena iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wal ilm, bisa bertambah dengan kita ketaatan dan ilmu. Oh, begitu tahu ilmunya, oh, tambah semangat imannya. Begitu tahu, oh ini fadilahnya, tambah semangat lagi. Tapi wayanqus bil maksiyah, bisa berkurang karena kemaksiatan kita. Alhamdulillah ini. Maka di kesempatan Ramadan yang sudah berjalan separuh ini Bapak Ibu, mari tetap kita sibukkan dengan amalia kebaikan. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan bulan Ramadan. Allah itu menyampaikan, mengenalkan bulan Ramadan itu satu kali di dalam Al-Quran. Di dalam surat apa Bapak Ibu? Ada yang bisa? Al-Baqarah ayat berapa? 185. Allah mengenalkan Ramadan itu bukan dengan bulan puasanya, tapi dengan apa? Unzila fihil Quran. Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Maka izinkan kami di kesempatan pagi hari ini untuk Bapak Ibu yang hadir dan juga para peserta kajian yang online ya, yang di rumah, HP-nya, mau di kantor-kantornya, mau izin di kesempatan pagi hari ini kami berbagi kebahagiaan. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan Quran, Bapak Ibu mau izin tanya 5 orang siapa di antara panjenengan yang sudah di pertengahan bulan ini sudah hafal Al-Quran, angkat tangan ibu saya. 1, oke, 2, 5 orang. Bahkan ada mesti ngerti ya. Keselak gorengan. Wajan, wortel wajan. Minum aja nih. Alhamdulillah. Oke, satu dulu. Bapak ada yang sudah hafal? Barakallahu fikum. Nah, izin saya menyampaikan satu hadiah lebih dulu. Terus masih banyak. Bukan. Karena carikan dulu. Oh, please. Ya Allah. Izin bapaknya bermanfaat. Ada lagi Bu? Yang tadi. Oh, masya Allah, benar-benar yang hadir ini Ahlul Quran benar ini, insya Allah. Di dalamnya, mohon izin, alhamdulillah 1. Nah, kalau punya 2, belakang lagi 3, 1 lagi. Insya Allah, bahagia sekali ya, insya Allah. Kita jadi orang saleh yang dekat sama Quran, insya Allah. Ini mohon bersabar di ujian, Ustaz, aku harus kata Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, di belakang, mohon insyaallah. Tinggal 1. Allah Akbar. Ada 3, tinggal 1. Oke, baik. 3 yang kosong dari kita, mohon izin. Mohon izin bertanya Bapak Ibu yang bisa jawab ini tinggal 1. Nah, ini spesial. Mohon izin ya. Ini ada 1 pertanyaan. Berpress tambah pertanyaan. Maka di dalam Al-Quran itu ada 1 surah yang artinya laba. Surat apa itu? Yang tadi sudah apa? Laba. Sabar. Ya, itu apa? Al-Ankabut, insyaallah luar biasa. Nggih, di luar sana insyaallah barakallahu fikum. Alhamdulillah, ya minimal tahu artinya dulu ya. Alhamdulillah. Next, semoga Allah berikan kita kepahaman untuk bisa mentadaburi, membaca Al-Qur'an sak maknane. Allahumma amin. Insyaallah. Ya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini sangat menarik sekali ya. Cuma coba agak ekstrim juga, insyaallah. Judulnya itu
agak sindiran. Saya pun tersindir ya Allah. Ngeri-ngeri sedep ngoten. Tapi ini berangkat dari kisah salah satu sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang pengen miskin tapi nggak bisa miskin. MSM, manusia susah miskin. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Dan nanti kisahnya akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Ridho insyaallah. Maka kalau kita bicara harta, bicara rizki Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu ada dua sosok manusia. Mohon izin ya, ini menghangatkan dulu. Ada dua sosok manusia. Ujiannya sama. Ujiannya sama. Tapi respon yang diberikan berbeda. Siapa itu? Qarun dan Nabi Sulaiman. Allah berikan kelebihan rizki kepada Qarun. Allah limpahkan rizki yang berlimpah kepada Qarun. Di sisi lain ada Nabi Sulaiman, sosok Nabi yang beliau pernah berdoa, ya Allah, Rabbi habli mulkal la yang bagi li ahadin min ba'di, kata Nabi. Ya Allah, karuniakan kepadaku sebuah kerajaan yang tidak ada bandingannya dengan orang-orang setelahku. Jadi sugih blegedu, kata Masya Allah. Pasukannya itu menurut satu riwayat, pasukan yang awal barisan pertama itu sampai pasukan yang terakhir itu 800 km. Jadi hampir sak pulau Jawa katanya. Maka beliau ketika ngecek pasukannya pakai awan. Fa'arsalna alaihi rih. Allah tundukkan angin kepada Nabi Sulaiman tadi. Walhasil Bapak Ibu, ujian yang sama, hanya saja responnya berbeda, hasilnya juga berbeda. Mohon izin, ini rumus ya, rumus kehidupan. Bersama-sama, ujiannya sama, monggo. Responnya berbeda, hasilnya beda. Ketika Qarun diminta oleh Nabi Musa untuk taat, wahai Qarun, engkau Allah berikan banyak rezeki kepadamu. Ini, ayo kita taat kepada Allah. Apa jawab Qarun? Hai Musa, ilmin indi, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua karena kerja kerasku, karena kepandaianku, karena kehebatanku. Aku dapat ini semua. Akhirnya Qarun dilibas oleh Allah, ditenggelamkan dalam bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya Nabi Sulaiman, hadirin rahimakumullah, Nabi Sulaiman menika pangapunten, saat beliau ditanya, wahai Sulaiman, kamu dapatkan ini semua dari mana? Maka Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah dari sisi Rabbku. Liyabluwani. Wah, ini lanjutan ayat ini sangat berkesan bagi kami. Liyabluwani aashkuru am akfur. Sesungguhnya Allah itu pengen mengetahui, pengen mencoba, aku itu termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Masya Allah. Maka dalam konteks ini hadirin rahimakumullah, mari setiap pemberian dari Allah itu jadi pelajaran ya, jadi muhasabah bahwasanya Allah kasih ini itu aku termasuk bersyukur atau kufur. Maka ini ada satu pertanyaan yang menarik yang ditujukan kepada kami Bapak Ibu. Masya Allah, di mana kawan-kawan itu menyampaikan, Ustaz Hamid, alhamdulillah saya saat ini alhamdulillah sudah ada rumah Quran, sudah ada pondok Quran, ada majelis taklim dan sebagainya gitu. Masya Allah, usianya masih muda, 27 tahun, bundel sithik, alhamdulillah. Masya Allah gitu ya. Boten percaya? Alhamdulillah gitu Bu. Alhamdulillah, istri saya 4, alhamdulillah, anaknya maaf. Ya jadi pun terus ini ketika dibuka kan wis ubanan, alhamdulillah. Nah, di situ maka saya kembali ingat ayat ini.
liyabluwani aashkur am akfur. Kawan-kawan, saya matur kepada kawan-kawan yang menyampaikan itu, Allah itu sedang menguji kami. Ini itu Allah pengen lihat Hamid itu bersyukur atau malah kufur. Apa bersyukur? Jadikan ini semakin dekat sama Allah. Tapi kalau kufur, justru dengan seperti ini malah jadi sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon doanya nih, mohon doanya untuk kami dan kawan-kawan di pengurus, itu Allah jaga kami agar senantiasa menjaga keikhlasan dalam khidmat kagem panjenengan semuanya insyaallah. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini mohon izin ada beberapa info. Yang pertama ini itu ya, Masya Allah, luar biasa. Air minum bosan Bu. Alhamdulillah. Mbak Wan tadi pagi sahur itu enak banget, gitu. Masih nyangkut di sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua info. Yang pertama, hadirilah ke sholat tarawih dan kajian bersama Syekh Ratib. Beliau pernah ngisi di kajian ini, Masya Allah, nanti di Pondok Quran A5. Di sana kita akan menyimak bagaimana surat cinta dari Palestina. Karena hari ini Bapak Ibu, saat kita masih nyaman sekali bisa sholat tindak ke masjid, sholat tarawih, sholat berjamaah dan sebagainya, masih nyaman untuk beraktivitas. Tapi saudara-saudara kita yang ada di sana mau sholat tarawih, datang tentara Israel, disuruh pergi, Masya Allah, sampai ditembakkan gas air mata dan sebagainya. Akhirnya kawan saudara-saudara kita yang di sana itu sholatnya di rumah masing-masing. Satu pertanyaan yang kami sampaikan ke Syekh Ratib. Syekh Ratib, sebenarnya ketika banyak para guru-guru, para masyayikh dari Palestina yang datang ke Indonesia, itu dalam rangka apa sih? Apakah kita pengen diajak ke sana? Oh, lah. Kami tidak berharap orang-orang Indonesia datang ke sana. Kenapa? Karena belum tentu kuat. Belum tentu kuat. Doakan kami saja. Doakan kami agar kami mendapatkan pertolongan dari Allah, kata beliau. Kemudian, dan saya pesan, tolong jaga. Apa yang dijaga? Tolong jaga umat Islam yang ada di Indonesia agar senantiasa berada dalam ukhuwah. Ada berada dalam ukhuwah, persaudaraan, dijaga. Masya Allah, ini pesan beliau. Maka nanti insya Allah hari Ahad malam Senin nanti ya, Masya Allah, kita sholat isya bareng-bareng, sholat tarawih bareng-bareng, dan kita simak bagaimana surat cinta dari Palestina. Uniknya Syekh Ratib ini sangat lancar berbahasa Indonesia, Masya Allah. Kadang-kadang juga berbahasa Jawa juga. Beliau kemarin kirim voice, Ustadz Hamid, pripun kabari? Masya Allah. Saya agak ketawa, alhamdulillah, saya Syekh. Alhamdulillah, luar biasa. Maaf ya, baru latihan. Alhamdulillah. Ini beliau luar biasa. Nah, ini hadirin rahimakumullah, undangan yang pertama. Kemudian undangan yang kedua adalah di rumah Quran. Di rumah Quran, akhir Ramadan ini dibuka pendaftaran untuk kelas baru. Yang pengen belajar ngaji dari nol, pengen memperbaiki bacaan Al-Quran sehingga apa? Bacaannya fasih, bacaannya sesuai seperti bacaan yang yang dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kesalahan-kesalahan bacaan bisa diperbaiki. Ada di antara Bapak Ibu yang ikut kelas di rumah Quran, boleh angkat tangan, mohon izin. Di rumah Quran, alhamdulillah, barakallahu fikum. Gimana rasanya setelah ikut rumah Quran? Alhamdulillah, tambah pinter apa tambah tenang? Allahu Akbar. Ya, ini ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini maka di rumah Quran kita berharap bacaan kaum muslimin itu semakin baik. Terutama PR besar kita adalah ada 73% penduduk muslim Indonesia. Ini survei ini disampaikan oleh Wakil Ketua MUI. Maka beliau menyampaikan ada 73% tahun 2022
penduduk Muslim Indonesia yang belum bisa baca Al-Quran. Ini goal kita Bapak Ibu. Kita pengen ambil bagian agar semakin banyak orang yang dekat dengan Quran. Mohon doanya, cita-cita kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ikhtiar kecil ini menjadikan Allah sayang kepada negeri kita. Dijadikan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Untuk info lebih lanjut, insyaallah mohon dicek link di bawah ini ya. Matur nuwun. Alhamdulillah. Demikian sedikit info yang dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.